dan berlindung kepada Allah Ta'ala dengan ampunannya, dengan keselamatan darinya dari hukuman dan azabnya. Dan juga berlindung kepada Allah dari Allah Ta'ala. Dan aku atau kami atau kita tidak mampu menghitung pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala memuji atas dirinya. Maksudnya adalah bahwa dalam doa ini seseorang berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat ridha. Berlindung dengan sifat ridhonya Allah Ta'ala dari azabnya Allah Ta'ala. Karena ridho dari kemurkaan Allah Ta'ala. Karena murka itu lawan daripada ridho. Maka dari itu jika lawan dipertemukan dengan lawannya, maka apa yang terjadi? Akan terangkat kemurkaan Allah Ta'ala. Artinya kemurkaan Allah Ta'ala akan hilang karena Allah Ta'ala telah ridho. Demikian juga berlindung dengan sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat mu'afah dari kata-kata afun, yaitu permaafan Allah Ta'ala. Al-mu'afatu dari al-afu. Sebagaimana dalam hadis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai pemaafan atau memberi maaf. Nah, dalam berlindung yang kedua ini berlindung dengan pemaafnya Allah Ta'ala dari hukumannya. Jika hukuman tersebut ditutup dengan pemaafnya Allah Ta'ala, maka hukuman tersebut akan hilang. Kemudian yang ketiga yaitu berlindung dengan Allah Ta'ala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu itu dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada zat yang melindungi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala memberikan azab, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Ta'ala. Karena ampunan dari Allah Ta'ala dan azab dari Allah Ta'ala, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala darinya. Dan yang terakhir bahwa kita tidak akan mampu menghitung puja-puji kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala memuji atas dirinya. Karena pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya itu tidak ada habisnya. Seandainya pujian Allah Ta'ala atas dirinya itu kita tulis dengan tinta sebanyak lautan, maka tinta tersebut habis dan puja-pujian Allah Ta'ala tidak akan pernah habis. Ini karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melindungi beliau dengan keridhaannya dari kemurkaannya, dengan permaafannya dari azabnya. Dan ridho serta murka itu adalah lawan yang bertentangan, yang bersimpangan. Demikian juga permaafan dan hukuman. Maka tatkala hal itu atau keduanya disebutkan, kemudian dilanjut dengan berlindung kepada Allah darinya, maka di sini akan mendatangkan permaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan darinya. Kemudian yang terakhir yaitu
memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk dipuji, zat yang maha sempurna untuk dipuji. Dan sebanyak apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan sepenuhnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Faedah dari doa ini yang bisa kita ambil yang pertama adalah termasuk daripada sifat Allah Subhanahu wa taala sifat ridha. Termasuk dari sifat Allah taala adalah sifat ridha. Bahwa Allah taala ridha terhadap hamba-hambanya yang beriman. Yang kedua, termasuk daripada sifat Allah Subhanahu adalah sifat as-sakhat. As-sakhat yaitu murka, bahwa Allah taala murka. Ridha dan murkanya Allah taala ini Allah taala lakukan kapan dia menghendaki. Jika Allah taala menghendaki ridha, maka dia pun akan meridhai siapa yang dia inginkan. Dan jika Allah taala murka, maka Allah akan murka kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah tidak ridha kecuali kepada hal-hal yang dia cintai, serta yang dia perintahkan. Dan Allah tidak murka kecuali kepada hal-hal yang dia larang dan dia benci. Maka segala sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan dari berbagai amal soleh itu adalah yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala dan mendatangkan cintanya Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, segala sesuatu yang Allah larang dan Allah benci itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua sifat ini, yaitu sifat ridha dan sifat murka, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menetapkannya sebagaimana Allah Ta'ala menetapkan dalam Al-Quran. Demikian juga sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan kedua sifat tersebut untuk Allah Ta'ala dalam hadis beliau, tanpa mentakwilnya, tanpa menyelewengkan maknanya, atau mentakwilnya, atau mengingkari, ataupun membayangkan dan membagaimanakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari doa ini, bahwa termasuk sifat Allah Ta'ala adalah pemaaf, al-afu, al-mu'afah. Ini termasuk sifat Allah Ta'ala, yaitu al-afu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Ini termasuk sifat Allah Ta'ala adalah pemaaf. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari doa ini, bahwa kita diperbolehkan berlindung dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa diperbolehkan berdoa berlindung dengan menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam doa ini berlindung dengan apa? Dengan kalimat Allah. Dan kalimat Allah adalah sifat-sifatnya. Dalam hadis ini kita berlindung dengan ridha Allah, dengan pemaafnya Allah Ta'ala. Dan keduanya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari doa ini, bahwa semua sifat Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Semua sifat Allah Ta'ala bukan makhluk yang Allah ciptakan, tapi sifat Allah Ta'ala yang selalu menyertai Allah Ta'ala sejak zaman azal, sejak zaman azal, sejak sebelum adanya makhluk. Ya. Karena zat Allah, karena Allah Ta'ala bukan makhluk, tapi Allah Ta'ala adalah khaliq.
Demikian juga sifat-sifatnya bukanlah makhluk, akan tetapi sifat-sifatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kesempurnaan zatnya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari doa ini bahwa memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Memuji Allah Ta'ala adalah dengan menyebutkan sifat-sifatnya dan namanya yang mulia, nama-namanya yang indah. Maka siapapun yang menyebut Asmaul Husna dan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah memujinya. Taib. Faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari doa ini, bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala tidak terbatas. Tidak terbatas. Manusia tidak mengetahui batasan dari sifat-sifat mulianya Allah Ta'ala. Manusia hanya mengetahui beberapa sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan Asma'ul Husna. Yang masyhur, yang terkenal, Asma'ul Husna ada berapa? 99. Itu adalah nama-nama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita. Sedangkan nama-nama Allah Ta'ala yang tidak Allah Ta'ala beritahukan kepada kita sangatlah banyak. Ini adalah beberapa faedah dari doa ini. Taib ayyuhal ikhwa wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui isi dan kandungan daripada doa ini. Dari mulai masalah akidah, masalah sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, dan masalah-masalah yang lainnya. Itu adalah doa yang ketujuh dan sekaligus terakhir dalam sujud ketika sholat. Qala rahimahu ta'ala, du'aul jalsati bainas sajdataini. Doa duduk di antara dua sujud. Ketika seorang sholat, maka di antara rukun daripada rukun-rukunnya sholat adalah duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ini rukun daripada rukun-rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan melakukannya. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan melakukannya. Nah, ketika duduk di antara dua sujud, di sana ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab Hisnul Muslim ini disebutkan ada dua macam doa. Ada dua macam doa. Doa yang pertama yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini doa yang pertama, yaitu Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dua kali. Ini mungkin antum sudah hafal ya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ketika duduk di antara dua sujud. Doa ini diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya dan Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi doa ini adalah doa sahih. Adapun artinya ini sudah ma'ruf, Rabbighfirli, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam Qiyamul Lail, bahwa beliau ketika berdiri membaca surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah dan surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Kemudian beliau rukuk, yang mana panjang rukuknya seperti berdirinya. Kemudian beliau i'tidal, sujud, yang mana sujudnya seperti berdirinya, panjangnya. Dan
Doa yang beliau baca adalah Rabbighfirli di antara dua sujud. Di sini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwa doa Rabbighfirli ini tidak hanya sekali dua kali, tapi bisa dibaca berulang kali. Bahkan tidak ada batasannya. Kira-kira kalau antum berdiri qiyamul lail ya, setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca, nggak usah panjang-panjang, surat Al-Baqarah, baca surat An-Naba amma yatasaalun. Kemudian panjangnya bacaan amma yatasaalun digunakan untuk duduk di antara dua sujud dan baca istighfar Rabbighfirli, dapat berapa? Taruhlah 10 menit lah ya, 10 menit. Dapat berapa? Berapa kali? Sangat banyak. Maka dari itu ya, ketika antum sholat qiyamul lail, ketika sujud ruku, apa yang harus saya baca? Saya sudah baca 3 kali ini. Doa apa lagi? Maka doa tersebut diulang-ulang. Diulang-ulang sampai sekiranya panjangnya selaras antara ruku, sujud, dan duduk antara dua sujudnya. Karena Rasulullah SAW ketika sholat dalam satu rakaat, panjang setiap rukun itu selaras, tidak terlalu panjang di sujudnya, tidak terlalu panjang di rukuknya, tidak terlalu pendek di berdirinya, tidak, tapi selaras. Berdirinya lebih lama, rukuknya lebih pendek, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara sujud itu panjangnya rata. Ini namanya selaras. Kalau dipanjangkan ya dipanjangkan semuanya, kalau dipendekkan ya pendekkan semuanya, kalau sedangkan semuanya. Dan itulah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ingin memanjangkan, panjangkan semuanya. Jangan dipanjangkan sujudnya saja, rukuknya nggak terlalu panjang. Ini namanya nggak selaras. Ya. Taib. Dan doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah istighfar. Doa istighfar. Bahkan beliau meriwayatkan bahwa, beliau mensabdakan bahwa beliau dalam sehari semalam itu beristighfar lebih dari 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan lafaz istighfar ini banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah, atau Allahumma gfirli, Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya. Dari istighfar ini mana yang lebih mudah? Silahkan. Minimal astaghfirullah atau Allahumma gfirli, ditambahin wa atubu ilaik, wa atubu ilaih juga boleh. Maka dari itu setiap saat, tidak hanya dalam sholat, setiap saat ketika tidak ada aktivitas, ketika aktivitas, gerakkan terus lidah kita untuk istighfar. Orang yang paling berbahagia di hari kiamat adalah yang buku catatannya penuh dengan istighfar. Antum naik motor ya, istighfar, insya Allah nggak akan ganggu berkendaraan antum. Apalagi pakai masker, insya Allah nggak riak, nggak ada yang lihat. Ya, pakai masker, antum istighfar terus dari mulai Masjid Ubalan sampai mana rumahnya ini, yang paling jauh ini, saya Mojokerto, kira-kira berapa kali istighfar? Tapi sayang banyak orang yang menyia-nyiakan waktu tersebut. Ya. Taib. Doa berikutnya yaitu doa yang kedua adalah Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Kok beda ya dengan yang biasa kita baca ya? Yang kita baca adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'anni. Taib. Nah, kalau bisa kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama persis kalau bisa ketika kita dalam sholat, doanya sama persis.
Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Di sini ada berapa macam doa? Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ada 7 macam doa. Sebagian ulama menyatakan bahwa doa di antara 2 sujud yang ada riwayatnya hanya 7 macam doa tersebut yang dalam hadis ini. Hanya 7 macam doa ya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa doa ini boleh dimajukan, dimundurkan dengan dibolak-balik. Ya. Contohnya Allahumma ighfirli wahdini warhamni dibalik. Karena intinya adalah mewujudkan 7 macam doa ini. Ya. Akan tetapi jika sesuai dengan riwayat urutannya itu lebih afdal dan lebih baik. Ya. Kemudian yang lain adalah bahwa riwayat wa'fu anni itu tidak ada. Riwayat wa'fu anni tidak ada. Hanya 7 macam. Kalau ditambahin wa'fu anni jadi 8. Ini enggak ada riwayatnya yang sahih. Maka dari itu kalau doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, wa'fu anni jangan disebutkan. Ya. Taib, ini adalah kaitannya dengan doa di antara 2 sujud. Adapun makna dan faedah-faedah yang bisa kita ambil, Allahumma ighfirli, ya Allah, ighfir, ampunilah li untukku. Ini adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, dan rahmatilah aku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku. Wajburni, dan sambunglah diriku. Mana wajburni? Itu adalah yaitu menyambung tulang yang patah. Menyambung tulang yang patah. Di sini min jabril azmil maksur, dari menyambung tulang yang patah, bukan dari minal jabril ladzi huwal qahr, bukan paksaan, tapi menyambung tulang yang patah. Maksudnya adalah yaitu berharap engkau menutupi serta memenuhi kekurangan yang aku miliki dan memberi kekayaan kepadaku. Wajburni. Karena menyambung tulang yang patah ini secara bahasa ya, menyambung tulang yang patah itu artinya memperbaiki sesuatu yang rusak dari diriku. Maka dari itu makna wajburni, dan perbaikilah apa yang rusak dalam diriku. Entah itu perilaku, entah itu harta, entah itu amal, entah itu ibadah dan lain-lainnya. Yang sekiranya sesuatu tersebut merupakan kerusakan yang ada dalam diri kita. Kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya apa? Supaya memperbaikinya. Seperti halnya apa? Tulang yang patah diperbaiki, disambung lagi. Itu mana wajburni. Qala wa'afini, dan maafkanlah aku. Atau wa'afini, dan berilah afiah kepadaku. Maksudnya adalah berilah keselamatan. Ya, keselamatan dari bala serta mara bahaya. Afini. Baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di dunia berupa keselamatan dari musibah, dari penyakit. Ya. Dan keselamatan di akhirat dari fitnah dan azab.
Qala rahimahullah ta'ala, warzuqni, dan berilah rizki kepadaku. Dan rizki ini adalah tempat atau sesuatu yang digunakan hidup oleh manusia selama di dunia. Tanpa rizki manusia akan kesusahan selama di dunia. Warfa'ni, dan angkatlah aku. Maksudnya adalah angkatlah derajatku, angkatlah kedudukanku baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya diangkatnya derajat ini adalah dengan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Karena naiknya derajat seseorang hanya dengan dua hal tersebut, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang yang beriman. Allah mengangkat orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman dan beramal soleh. Walladhina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu. Artinya bahwa yang Allah angkat derajatnya hanyalah orang yang beriman dan beramal serta berilmu. Maka dari itu siapapun yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tingkatkanlah keimanan dan amal solehnya, serta tingkatkanlah ilmunya. Dan meningkatkan ilmu adalah dengan menghadiri kajian, menghadiri ta'lim. Kalau kita absen dari ta'lim, itu ada yang kurang dari diri kita, ilmu kita berkurang. Dengan menghadiri ta'lim akan bertambah, dan bertambahnya ilmu maka bertambah tinggi pula derajat seseorang. Taib. Ini adalah makna dari doa yang kedua ketika duduk di antara dua sujud. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Doa berikutnya itu doa sujud tilawah, doa sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah atau menyimak orang lain membaca ayat sajdah. Ketika kita membaca ayat sajdah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasjud waqtarib, maka kita disunahkan untuk bersujud baik ketika dalam sholat maupun ketika di luar sholat. Baik ketika di dalam sholat maupun di luar sholat disunahkan untuk bersujud. Dan sujud ini namanya sujud tilawah, karena dilakukan setelah membaca atau tilawah Al-Quran. Yang kedua, disunahkan sujud bagi orang yang menyimak, bukan orang yang mendengar, yang menyimak. Apa beda menyimak dengan mendengar? Nah, lebih serius, lebih fokus. Seperti makmum mendengar bacaannya imam, itu menyimak. Kalau mendengar, ya kadang sambil lalu, sambil aktivitas, itu mendengar. Ya. Nah, adapun orang yang menyimak itu disunahkan, sedangkan mendengar, nah ini ya tergantung aktivitasnya. Yang disunahkan adalah yang menyimak. Ini disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ketika sujud tilawah itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mengenai hukum sujud tilawah, apa hukum sujud tilawah? Yang pertama hukumnya adalah sunnah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama ahli tafsir maupun ahli fikih, menunjukkan bahwa sujud tilawah ini sunnah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang kedua berkaitan dengan sujud tilawah, tata cara sujud tilawah. Bahwa sujud tilawah itu disyaratkan apa yang disyaratkan untuk sholat, yaitu bersuci.
yaitu memiliki apa? Wudu ketika sujud tilawah. Taib. Perkara selanjutnya berkaitan dengan sujud tilawah, yaitu sujud tilawah ketika turun bersujud membaca takbir, dan ketika bangkit dari sujud membaca takbir. Itu adalah sujud tilawah. Taib, adapun sujud tilawah dalam sholat, maka disunahkan bagi imam yang membaca, yang bacaannya jahriyah. Disunahkan bagi imam yang bacaannya jahriyah. Seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, sholat tarawih, sholat jahriyah. Adapun sholat sirriyah maka tidak disunahkan. Wallahu ta'ala alam. Dan sujud tilawah bagi makmum hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena makmum harus mengikuti imamnya. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya wajib ngikutin, nggak boleh berdiri sendiri. Ya. Karena makmum itu apa? Wajib mengikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam supaya apa? Supaya diikuti. Ya. Taib. Ini adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan sujud tilawah. Adapun bacaan atau doa yang dibaca ketika sujud tilawah, dalam Hisnul Muslim disebutkan dua macam doa sujud tilawah. Yang pertama yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaru bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan doa ini mirip dengan doa sujud, salah satu daripada doa sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Taib. Sudah ada yang hafal? Belum? Ya, coba ditirukan ya, supaya paling enggak itu pernah dengar. Syukur-syukur bisa menghafal ya. Sajada wajhiya lilladzi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Taib. Ada yang hafal? Coba. Bihau. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang lainnya ada yang hafal? Kalau nggak ada yang hafal, dibaca. Yang baca, yang bawa Hisnul Muslim atau buka aplikasi Hisnul Muslim, ini dibaca. Tolong didengarkan yang keras, yang keras. Ya. Wa quwwatihi. Ya. Ini ibu-ibu ada yang hafal?
Taib. Ini adalah doa yang pertama. Doa ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahumullahu taala jami'an. Adapun mengenai makna dan tafsirnya, ini sudah pernah kita bahas dalam doa sujud sebelumnya. Ya. Mungkin kita sebutkan ringkas saja, tidak terlalu panjang. Sajada wajhi, wajahku bersujud, lilladzi, kepada zat yang khalaqahu, telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Fatabarakallahu, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat yang menciptakan. Di sini makna secara umum yaitu pengakuan diri dan sujudnya wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Karena posisi seseorang yang menunjukkan tunduk dan patuhnya ketika seseorang melakukan apa? Melakukan sujud. Ya. Menunjukkan tanda pasrahnya seseorang. Ya. Kalau orang sudah pasrah menyerah, itu biasanya kan langsung tunduk sujud di depan orang lain. Nah, tunduk sujud kita di hadapan Allah Ta'ala itu adalah sebagai wujud pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduknya kita dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan bahwa ketika manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis itu mencaci maki dirinya. Duh, celakanya diriku, manusia disuruh sujud-sujud, aku disuruh sujud, menolak. Tapi riwayat ini riwayat Israiliyah atau kesahihannya belum diketahui. Hanya saja secara makna yang benar bahwa iblis diperintah Allah Ta'ala untuk sujud, menolak. Sedangkan manusia diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud, menerima. Malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala sujud, menerima. Maka siapapun yang menerima perintah Allah Ta'ala untuk sujud kepadanya, maka dia akan bersama para malaikatnya. Dan siapapun yang menolak sujud kepada Allah Ta'ala, dia akan bersama iblis yang menolak sujud. Taib. Oke, ini karena sudah masuk waktu azan, ana persilakan muadzin untuk beradzan. Nih, fadhol. Kita lanjutkan. Ya. Doa yang kedua ketika sujud atau ketika melakukan sujud tilawah, yaitu Allahumma ktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Allahumma ktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra waj'al li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Taib. Mungkin bisa ditirukan ya. Doa yang kedua untuk sujud tilawah. Allahumma li Allahumma ktub li biha indaka Allahumma ktub li biha indaka ajra Allahumma ktub li
biha indaka ajra wada'anni biha wizra wada'anni biha wizra waj'alha li indak waj'alha li indaka dhukhra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud min 'abdika Dawud. Taib. Siapa yang baca ini? Ya, tafadhal. Oke, dibaca. Taib, ahsan. Allahumma aktub li biha ajra wa wada'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Sudah yang hafal? Nah, satu lagi yang baca? Pak, baca. Nggih, monggo. Barakallahu fiik. Nah, jadi ketika baca surat Iqra sampai akhir wasjud waqtarib langsung sujud kemudian baca doa ini. Allahumma aktub li biha ajra wada'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Terus Allahu Akbar, terus salam. Ya, itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, setelah baca surat ayat sajadah, sujud, langsung sujud. Allahu Akbar sujud, baca doa ini atau doa yang di atasnya. Setelah selesai langsung berdiri. Allahu Akbar, kemudian melanjutkan bacaan suratnya atau ruku. Ya. Kalau nggak dilanjutkan bacanya, contohnya baca surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ayat sajadahnya di akhir surat, ya, di akhir surat. Nah, berdiri lagi, ketika berdiri baru ruku, ya. Itu cara melakukan sujud tilawah. Makanya kalau antum umroh ketika bulan Ramadan, ya, dan ikut sholat taraweh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, jangan heran ketika pas baca sujud tilawah semuanya sujud. Yang nggak paham sujud tilawah bingung, sujud apa ini? Sholat taraweh kok nggak pakai ruku langsung sujud? Nah, itu yang nggak paham. Nah, kalau kita paham, insya Allah paham. Oh, ini sujud tilawah, langsung ikut sujud terus berdiri lagi. Taib. Adapun mengenai maknanya, ya, Allahumma ya Allah, uktub, tuliskanlah li untukku biha dengan sujud ini indaka di sisimu ajra pahala. Wada' dan letakkanlah anni dariku biha dengan sujud ini wizra dosa
Artinya hapuskanlah dariku dosa dengan sujud ini. Waja'alha, dan jadikanlah sujud ini li untukku indaka di sisimu zukhra, tabungan. Zukhra itu tabungan. Tabungan yang akan kita ambil kelak di akhirat. Wa taqabbalha, dan terimalah dia, yaitu sujud ini, minni dariku, kama taqabbaltaha, sebagaimana engkau menerimanya, min abdika, dari hambamu Dawud. Ini adalah artinya, adapun makna secara umum bahwa dalam doa ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sujud ini ditulis sebagai pahala dan dihapus dengan sujud ini dosa, serta dibuatkan tabungan kebaikan untuk kita di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menerima sujud ini sebagaimana Allah taala menerima sujudnya Nabi Daud. Baik. Kemudian di sini disebutkan Nabi Daud secara khusus. Ini dikarenakan ketika Nabi Daud melakukan satu kesalahan dan dia sadar akan kesalahannya, dia langsung sujud dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat kharra raqi'an wa anab, bahwa Nabi Daud langsung menjatuhkan dirinya rukuk atau sujud dan anaba, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahasia kenapa Nabi Daud disebutkan secara khusus. Karena ketika di Nabi Daud sujud taubat dari kesalahannya, Allah taala menerima taubatnya. Maka kita pun ingin diterima sujud kita sebagaimana Allah menerima sujudnya Nabi Daud. Ini alasan kenapa Nabi Daud disebutkan secara khusus dalam doa ini. Taib. Ayol ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada 15 ayat atau 15 tempat sujud tilawah. Ada 15 ayat, di situ ada sujud, atau 15 surat, di situ ada sujud tilawah. Ya. Kalau kita sebutkan satu persatu ini panjang. Tapi di dalam mushaf itu ada tandanya biasanya. Sebelah kiri atau sebelah kanan itu tertulis dengan huruf kecil sajdah. Coba antum buka mushaf ya. Sebelah kanan atau sebelah kiri ya, dari mushaf. Ketika ayat sajdah akan tertulis sajdah. Itu artinya apa? Itu adalah ayat sujud tilawah. Ayat sujud tilawah, setelah membaca ayat tersebut disunahkan untuk sujud tilawah. Taib. Itu adalah mengenai sujud tilawah. Adapun perkara-perkara yang diperselisihkan tentang tata cara dan hal-hal yang lainnya tidak perlu disebutkan, tapi tadi sudah saya sebutkan tentang syarat-syarat dan bagaimana cara melakukan sujud tilawah, yaitu syarat-syarat melakukan sujud tilawah seperti halnya melakukan sholat, seperti halnya melakukan apa? Sholat dari menutup aurat, ya, berwudu, menghadap kiblat dan yang lain-lainnya. Wallahu taala alam. Kiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dari keterangan tadi di atas. Nih, tafadhol. Dilanjut dengan surat pendek lain boleh, berdiri sempurna kemudian langsung rukuk boleh. Tapi harus berdiri secara sempurna ya. Setelah sujud tilawah enggak boleh langsung rukuk. Karena posisi dia sujud tilawah itu masih dalam kondisi berdiri, maka kembalinya harus berdiri sempurna. Nah, setelah baca surat Iqra tadi, ya, di akhir surat sujud tilawah, kemudian ketika berdiri jangan sampai baru berdiri bungkuk gini langsung Allahu Akbar rukuk, tidak, enggak boleh. Harus berdiri secara sempurna. Setelah berdiri sempurna baru
takbir Allahu Akbar untuk ruku. Ya. Atau kalau ingin disambung dengan surat yang lain, surat yang pendek, ditambah lagi, nggak apa-apa. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Mana lagi? Istighfar sambil mendengarkan murattal. Ketika ada ayat Al-Quran dibaca, sunnahnya adalah kita menyimaknya. Kalau memang kita memutarnya, ingin mendengarnya. Kalau nggak ingin menyimaknya, lebih baik dimatikan. Ya, ini yang pertama. Karena terkadang kita memutar murattal, baca surat, baca ayat, tapi kita nggak menyimaknya. Justru kita apa? Ngobrol sendiri dengan kawannya. Maka ini tidak seharusnya. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menyimaknya ketika kita menghadiri bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Dan jika Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Ya. Adapun menyimak sambil istighfar, maka ini akan mengganggu menyimaknya. Kalau istighfar, kalau mau menyimak. Karena fokus hati manusia itu hanya satu. Di dalam diri manusia tidak ada dua hati. Nah, Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam diri kita dua hati. Hanya satu hati. Artinya apa? Kita tidak akan memfokuskan dua hal sekaligus dalam satu waktu. Maka kalau kita ingin istighfar, matikan. Kalau kita ingin menyimak, diam dan dengarkan. Wallahu ta'ala alam. Oke. Ada yang lain tadi? Taib, ya. Bismillah ya. Sebagian orang ketika membaca Al-Quran dan sampai kepada ayat sajadah, dia nggak mau sujud, tapi diganti dengan hanya zikir saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu Al-Baqiyatus Sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, bahwa sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Kalau membaca ayat sajadah, kalau ingin sujud, sujudlah. Kalau tidak, tidak ada amalan lain yang menggantinya. Tidak ada amalan yang lain menggantinya. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan lain selain sujud tidak ada tuntunannya. Ketika membaca ayat sajdah, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini adalah tidak ada tuntunannya. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Maka dari itu, jika ingin sujud, sujudlah. Kalau tidak, lanjutkan bacaannya. Ya, wallahu taala alam. Ya. Ya. Terakhir ini ya. Ya. Baik. Mengenai bacaan sujud ya, sujud tilawah.
Ketika ada imam yang sujud tilawah, makmum ikut sujud, kebetulan gak hafal doa sujudnya. Apakah boleh membaca doa sujud yang lainnya, seperti halnya sujud? Taib. Untuk mengenai sujudnya, secara umum, sujud itu adalah tempat berdoa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abadu bi rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi minat doa. Maka perbanyaklah di dalamnya dari doa. Maka dari itu, kalau memang tidak hafal, bi'inillah atau insyaallah ta'ala, boleh membaca doa sujud yang lainnya. Dengan alasan bahwa kedua-duanya adalah sama-sama sujudnya. Yang pertama, keduanya sama-sama sujudnya. Yang kedua, anjuran dari Rasulullah SAW untuk berdoa secara umum ketika sujud. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini kalau nggak hafal. Tapi kalau hafal, maka hendaklah dibaca doa sujud tilawah tadi, yang sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Taib. Ini karena Anda minta pertanyaan terakhir, kita tutup dan kita akhir sampai di sini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil uliya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.